Ya, ada masih di kabar khusus, pemirsa, sejumlah pemerintah daerah ini mengambil keputusan untuk merubahkan aktivitas belajar mengajar dari tingkat PAUD hingga SMA, bahkan perguruan tinggi. Langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi penyebaran virus corona. Sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia diliburkan guna mencegah penularan dan penyebaran lebih luas virus corona atau COVID-19. Meski tidak datang ke sekolah hingga akhir Mei nanti, para siswa tetap dapat belajar secara daring atau online di rumah masing-masing. Anak-anak yang diliburkan tetap menerima tugas setiap harinya dari sekolah masing-masing. Diharapkan dengan adanya kegiatan belajar di rumah, anak-anak tetap beraktivitas seperti di sekolah dan tidak tertinggal kurikulum pelajaran. Meski masih berinteraksi secara daring, nyatanya masih banyak murid yang merindukan belajar dan bertemu teman-temannya di sekolah. Hal serupa dirasakan oleh para guru yang kini tidak lagi bisa langsung melakukan proses belajar mengajar dengan bertatap muka. Seperti pesan voice notes yang dikirimkan oleh seorang guru di Bogor untuk memotivasi anak didiknya yang kini tidak lagi bisa berinteraksi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4C dan para orang tua siswa kelas 4C. Apa kabar? Anak-anak, bagaimana belajar kalian? Anak-anak, dari mulai Adelia sampai Zahra Syafa, penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, pembelajaran dilakukan jarak jauh. Dunia pendidikan berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga proses belajar dapat kembali berjalan normal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, sudah sekitar 1 bulan lamanya kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan seiring dengan penyebaran virus corona. Aktivitas belajar pun kini harus dilakukan di rumah dengan memanfaatkan media online. Lantas bagaimana suka duka proses belajar mengajar secara online yang kini harus dijalani? Kita akan bergabung dengan Ibu Yulianti, ini seorang guru sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Ibu. Semoga sehat-sehat terus ya Bu ya. Ibu. Amin, amin. Ini kalau untuk Ibu Yuli sendiri sudah mulai memberlakukan belajar secara online, ini sudah sejak kapan Bu? Itu sudah dari pertama Mbak. Itu bukan libur ya. Jadi sekolah di rumah gitu kan, pembelajaran di rumah. Jadi di situ kita mengambil cara ya agar anak bisa terus belajar, kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas internet atau pembelajaran daring gitu ke dalam jaringan seperti itu. Ya, itu udah berapa lama Bu kurun waktunya? Sebulan udah ada Bu berarti ya? 1 bulan Mbak. 1 bulan. Iya. Dan untuk kedepannya masih akan terus dilakukan sampai kurun waktu yang belum ditentukan berarti Bu ya? Betul Mbak, seperti itu. Ini kira-kira Bu, ini kan sudah 1 bulan ini Bu mengajar secara online kepada murid-muridnya di rumah nih. Kira-kira suka dukanya seperti apa sih Bu pengalamannya yang mungkin bisa Ibu ceritakan, bisa Ibu bagikan Bu? Betul. Jadi suka yang saya rasakan itu ya begitupun dengan para orang tua siswa ya Mbak ya. Saya sebagai guru sukanya mungkin lebih banyak lebih intens waktu dengan keluarga gitu kan, yang lebih banyak waktunya bisa berkumpul di rumah. Kemudian dengan WFH seperti ini saya pun bisa melakukan hobi-hobi yang sempat tertunda. Nah, kemudian untuk yang dukanya, biasa saya untuk mengajar itu interaksi langsung dengan anak-anak. Saya bisa melihat anak-anak langsung, bagaimana mereka belajar, perkembangannya. Gitu kan, saya mengantarkan mereka dari mulai tahun ajaran baru yang tiba-tiba sekarang di-cut dengan adanya pandemi corona ini. Nah, jadi dukanya ya saya mengajarkan dari seperti ini, tidak semua kondisi sama Mbak. Jadi di orang tua siswa sendiri itu kan ya misalnya 90% mereka memiliki fasilitas yang dibutuhkan, tetapi ada juga misalnya yang tidak bisa memiliki fasilitas tersebut. Jadi saya merasa
mengajar harus sama gitu. Jadi kalau misalnya yang 90% itu saya memberikan pembelajaran daring melalui media, pembelajaran melalui internet gitu kan ya, melalui platform-platform education gitu kan ya, dan aplikasi-aplikasi sosial media. Nah ini bagi yang tidak bisa, otomatis saya pun tetap memberikan, tapi mungkin tidak seperti yang bisa dalam jaringan tersebut. Misalnya Google Classroom, saya di situ tugas, kemudian penilaian di sana. Nah untuk yang tidak bisa saya berikan secara langsung, secara personal, seperti itu Mbak. Iya. Gitu. Nah, Ibu, lantas seperti apa kira-kira kendalanya dalam melakukan pembelajaran secara online ini Bu? Ini kan biasanya langsung tatap muka, langsung ngajar di depan anak-anak di dalam kelas. Nah ini harus menggunakan platform-platform seperti itu. Nah kira-kira kendalanya Bu? Apa aja Kendalanya? Iya, kendalanya ya Mbak ya, pastinya pembelajaran daring ini harus disertai atau ditunjang dengan fasilitas yang mendukung Mbak. Itu bukan hanya sekedar perangkat, internet itu, kuota juga, kemudian kan juga jaringan juga Mbak gitu. Seperti misalnya saya mengadakan untuk seperti pembelajarannya saya sampaikan melalui platform education gitu kan ya, di situ saya sampaikan materi misalnya untuk hari ini. Kemudian untuk yang seperti penugasan, saya adakan kuisis itu 1 minggu sekali itu kan ya. Ya itu kendalanya Mbak, kalau misalnya sudah tidak bisa masuk, tidak bisa gabung gitu kan ya. Nah itu ya pastinya Mbak, kalau misalnya untuk fasilitas gitu kan ya, sekalinya tadi saya sudah sampaikan juga, itu kan tidak semua orang tua siswa mempunyai sama ya Mbak ya, fasilitas yang sama gitu. Nah di situ saya sebagai guru ya harus bisa memperlakukan juga, kalau misalnya anak itu harus sama mendapatkan materi yang saya berikan, seperti itu. Nah, supaya mungkin Ibu bisa memastikan ini semua anak didik Ibu mendapatkan ilmu yang sama, meskipun mungkin ada kesulitan dari orang tua murid, ini seperti apa? Nah, ada juga mungkin yang bikin saya penasaran adalah untuk semua guru-guru yang di sekolah Ibu nih, apakah mendapatkan fasilitas serupa juga untuk dapat membuka kelas ataupun pembelajaran online, memfasilitasi anak-anak didiknya yang ada di rumah gitu Bu? Ya alhamdulillah sejauh ini yang saya terima kabar sudah ada yang menggunakan juga Mbak gitu kan ya. Nah jadi di situ kita bisa tahu kesulitan anak-anak, ada forum Mbak, forum khusus gitu kan ya. Ada juga guru yang sampai ibaratnya ada grup WA guru dengan anak. Kalau saya karena masih kelas 4 anak-anak, jadi saya tidak memperlakukan untuk gabung di grup WA saya dengan anak, karena kan masih di bawah umur, saya merasa seperti itu. Ada juga di Google Classroom itu kan forum ya Mbak ya. Nah anak di situ bisa menceritakan kesulitannya, bertanya, ataupun anak ada yang secara langsung bertanya pada saya lewat WA. Bila mana sudah disampaikan anaknya, misalnya belum mengerti ya, saya sampaikan kepada orang tuanya untuk disampaikan kembali ke anaknya, seperti itu. Iya Ibu, kalau begitu artinya Ibu Yuli ini harus ekstra lebih mengeluarkan biaya lebih juga begitu ya, untuk sebutlah beli kuota, beli data internet, pulsa, begitu ya Bu ya, berarti ya Bu ya? Ya resiko Mbak, berarti kan kita sebagai guru gitu, sebagai orang tua juga harus siap ya Mbak ya, maksudnya dengan kondisi seperti ini kita harus menyesuaikan diri gitu. Jadi kita juga harus menerima perubahan yang ada dengan cara kita mengikuti gitu kan ya, harusnya seperti apa, jangan sampai ibaratnya dengan kondisi seperti ini ritme belajar anak malah jadi tidak ada gitu. Libur sekolah bukan berarti, maksudnya libur sama masa darurat pandemi corona ini bukan berarti anak libur kehilangan belajar. Nah jadi anak-anak tetap memberikan tetap melaksanakan seperti biasa pembelajaran, dapat materi dari guru gitu kan, mengerjakan tugas yang diberikan. Dan tidak lupa juga karena ini sedang pandemi corona gitu kan ya, guru juga selalu menasihati untuk mematuhi protokol kesehatan gitu kan, untuk tetap betul Mbak, betul, untuk tetap di rumah gitu kan ya, jangan sampai ibaratnya pandemi corona ini jadi yang tadinya niat kita memutuskan rantai wabah penyakit itu gitu kan ya, anak tidak patuh dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ya percuma saja Mbak. Pihak-pihak guru berarti ya, oleh guru juga dikasih tahu terus. Nah Bu, lalu supaya ini anak-anak bisa tetap betah nih belajar di depan laptop nih, supaya bisa terus-terusan gak bosan, ini kira-kira kiat-kiatnya seperti apa aja sih Ibu? Ya intinya memberikan materi daring tidak monoton Mbak, gitu ya. Nah jadi kan
Iya, sejauh ini saya ke anak maksudnya tidak terlalu menekankan ya. Jadi anak untuk selalu belajar secara kognitif, secara ilmu pengetahuan. Tetapi kita juga harus menilai secara afektif, memberikan tugas-tugas yang berranah afektif dengan psikomotorik gitu kan ya. Misalnya saya menugaskan ke anak-anak mengenai pandemi corona ini, anak bisa di situ menggambar tetapi disertakan cerita, Mbak. Gitu kan ya. Nah, kemudian ada kuisis juga di mana anak itu seperti berlomba gitu kan ya. Itu juga mengenai tema corona juga gitu kan ya. Nah, kemudian waktu pas kemarin itu gitu. Jadi anak juga ada pengalamannya, Mbak, gitu kan ya, mengenai selama mereka belajar di rumah itu seperti apa gitu kan ya. Jadi tidak hanya selalu mengisi tugas dari guru gitu kan ya. Jadi mengerja atau mencari sumber jawaban untuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi juga anak bisa melakukan produk-produk gitu kan. Saya pun sebagai guru sudah memberikan ke mereka seperti pembelajaran bisa disampaikan juga melalui Zoom. Kemudian sudah ada ya di situ untuk pengumpulan tugas, materi sudah diberikan seperti yang tadi saya sudah sebutkan di Google Classroom juga. Untuk penilaian yang seperti kuisis itu anak sangat merasa senang, Mbak, dengan adanya pembelajaran-pembelajaran seperti itu. Iya, Ibu. Ini artinya dengan adanya pandemi corona ini juga dijadikan menjadi salah satu materi pembelajaran secara online ini ya, Bu ya. Tentu saya dengan materi ataupun cara yang interaktif gitu, Ibu ya, untuk anak-anak ini, Bu. Betul sekali, Mbak. Gitu. Nah, Bu, tapi sampai saat ini kan sudah berjalan 1 bulan, Ibu. Kira-kira udah ada belum anak didik Ibu mungkin yang lewat orang tuanya menghubungi Ibu Yuli ini udah mulai bosen, udah mulai minta ke sekolah lagi, belajar di sekolah, atau mungkin mayoritas dari mereka meskipun masih SD ini sudah mengerti begitu kalau mereka tidak boleh untuk keluar rumah, harus belajar dari rumah menggunakan media-media online, pakai laptop seperti itu, Bu? Iya, begini, Mbak. Jadi kadang waktu beberapa hari ya mungkin sampai saat ini anak mengirimkan tulisan. Ibu, aku kangen dengan ibu. Ibu, aku kangen ingin ke sekolah. Ibu, itu kan kapan kita ke sekolah lagi? Sampai itu saya terenyuh ya, Mbak ya. Saya sedih gitu kan melihat kondisi seperti itu. Itu kita juga tidak menyangka akan seperti ini gitu kan ya. Yang tadinya masuk misalnya ditargetkan 2 minggu kita akan masuk, ditambah lagi karena kan emang situasinya seperti ini gitu kan. Jadi saya sering sekali mendapat kadang video gitu kan ya. Itu sampai bilang, Bu Yuli, I miss you, seperti itu gitu. Itu catatan-catatan anak-anak justru memberikan semangat pada saya, Mbak, seperti itu. Ini juga mungkin saling berbalas voice note gitu, Bu ya, kan Ibu juga memberikan voice note. Nah, Ibu, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Ini apa yang ingin Ibu berikan, pesankan kepada seluruh siswa yang saat ini harus belajar di rumah nih, Bu? Seperti apa, Bu? Baik, untuk anak-anak siswa-siswi di Indonesia dengan keadaan seperti ini bukan berarti kalian kehilangan ritme belajar kalian. Kalian harus terus semangat belajar, terus bekerja, terus melakukan yang terbaik, hal-hal yang positif, berdoa, beribadah, jangan lupa. Jadi apa yang bisa kalian lakukan, gitu kan ya, bisa kalian lakukan di sekolah dari rumah ini. Jadi kalian jangan sampai menganggap kalian sekolah di rumah itu bukan berarti kalian bisa berleha-leha, tidak seperti itu. Tetapi inilah waktunya kalian bisa belajar mandiri, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak kalau begitu Ibu Yulianti. Ini teruslah mengajar begitu, Bu ya, untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia, khususnya murid-murid Ibu. Selamat bekerja kembali dan selalu menjaga kesehatan Ibu Yuli.